Selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda sekalian. Damai Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta kita dimanapun kita berada. Pada kali ini saya akan menanggapi seorang ustadz yang menyebut diri kristolog, namanya Sugi. Dalam sebuah videonya dia memposting perdebatannya dengan seorang pendeta, seorang dosen teolog. Sugi bertanya, perintah menyembah Yesus itu atas perintah siapa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dia mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, yang ngomong siapa? Itu asumsi dari mana? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan. Kemudian pernyataannya yang ketiga yaitu Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak dilahirkan. Tuhan bukan anak manusia. Pertanyaan ini saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam videonya. Nanti akan saya berikan linknya di kolom deskripsi. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan video perdebatan Sugi dengan teolog. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi. Baiklah, kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video perdebatan antara saya dengan seorang dosen teolog ya. Saya beri pertanyaan yang sangat mudah sekalipun tak terjawab. Pertanyaan saya mudah sebenarnya. Perintah menyembah Yesus itu atas perintah siapa? Ya. Menyembah Yesus itu atas perintah siapa? Nah, itu tak terjawab itu. Disaksikan videonya sampai selesai ya, agar tidak gagal paham. Silahkan didengarkan videonya dan ditonton sampai habis. Menyembah itu artinya menuhankan gitu ya. Nah, itu perintah siapa menuhankan Yesus itu gitu loh. Yang dimaksud itu seperti itu. Bisa tunjukin dong perintah siapa menuhankan Yesus itu? Tidak ada. Pengertian menyembah itu artinya menuhankan. Menyembah Yesus itu adalah mengikuti segala perintah-perintahnya. Yesus tidak dituhankan. Yesus sudah Tuhan. Makanya orang-orang Kristen mau melakukan perintah-perintahnya. Karena mereka tahu Yesus itu Tuhan, bukan dituhankan. Orang-orang Kristen menyembah Yesus dalam arti menuruti perintah-perintahnya. Paham nggak sampai di sini? Jangan dibolak-balik, diputer-puter. Menyembah, menuhankan. Tidak sama sekali. Orang Kristen kenal dengan benar siapa Yesus itu. Jadi nggak perlu ada teori-teori yang memahami Yesus sebagai Tuhan. Tidak perlu pakai teori, melainkan dengan fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan Yesus itu sendiri. Makanya orang Kristen percaya dia adalah Tuhan, bukan dituhankan. Kalau menuruti perintah itu diartikan menyembah, ya kacau balau bos. Orang Israel menuruti perintahnya Musa. Apakah dengan demikian orang Israel menuhankan Musa? Ini asumsi dari mana menuruti perintah itu dikatakan menyembah? Sedangkan menuhankan itu sebenarnya kan artinya menyembah. Karena Tuhan itu sendiri adalah sesuatu yang disembah.
Nah, kalau kita sedang menuhankan sesuatu berarti kita sedang menyembahnya. Ya. Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dari sononya, yang ngomong sopo, itu asumsi dari mana? Yesus nggak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya itu kan mudah sebenarnya. Anda menuhankan Yesus itu dari mana? Bolehlah Anda mengatakan Yesus itu Tuhan dari sononya, tapi kan bagi kami orang Islam, Yesus bukan Tuhan. Makanya saya tanyakan, Anda menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Gitu loh. Ya jelas tidak kacau balau dong. Bagaimana bisa? Yang disebut menyembah itu bukan menuhankan. Ingat ya, kata-kata saya ini jangan dibolak-balik. Orang-orang Kristen menyembah dalam pengertian mengikuti perintah-perintahnya, bukan menuhankan. Demikian juga orang-orang Israel ketika mereka mengikuti perintah-perintah Musa. Bukan berarti mereka menuhankan Musa. Enggak ada yang disebut menyembah itu mengikuti perintah-perintahnya lantas artinya menuhankan. Tidak. Ya kan? Yesus itu memang Tuhan dari sononya. Dari mana orang-orang Kristen begitu yakin? Ya, kamu baca sendiri. Ya, baca sendiri semua perkataan Yesus. Banyak hal yang menunjukkan Tuhan. Jadi kalau kita mau bahas tentang Yesus adalah Tuhan, sudah banyak berbaran di dalam keempat Injil itu. Jadi nggak usah lagi lah kita bertanya-tanya. Kita dikasih nalar untuk memahami. Ya, memahami sesuatu dari satu perkataan. Jadi sangat naif kalau Muslim sekarang bertanya, bagaimana orang Kristen bisa percaya Yesus itu Tuhan dari sononya? Kan aneh ya. Ya silakanlah saudara baca. Katanya saudara ini sebagai kristolog, tentunya sudah banyak baca dong. Saya percaya itu. Saudara pasti banyak baca. Harusnya saudara juga bisa paham apa yang saya katakan. Kalau menuruti perintah itu diartikan menyembah, apakah orang Israel menyembah Musa? Coba tanya orang Yahudi, apakah orang Yahudi itu menyembah Musa? Tanyalah. Jangan hanya modal asumsi. Anda mengatakan Yesus Tuhan dari sononya. Nggak pernah Yesus menyatakan seperti itu. Aku Tuhan sejak dari sononya, nggak pernah. Karena apa? Karena ketika Yesus mengajarkan selama 3 tahun itu, sedikit pun tidak ada tersirat bahwa Yesus itu menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan dari sononya. Nggak ada. Satu ayat saja tunjukkan. Kemarilah kita bahas ya. Tadi ada yang mengutip Lukas ya. Coba. Dia mengutip bahwa Lukas berapa tadi itu? Di malaikat yang menyatakan. Coba dipikir dengan baik. Apa benar Tuhan itu dilahirkan? Padahal Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Dari mana Tuhan bisa dilahirkan? Aneh-aneh saja. Setelah kita menyimak perdebatan antara Sugi dengan dosen teologi dalam video tersebut, saya ingin menanggapi Ustadz Sugi yang menyebut diri kristolog. Pertama, saya meragukan bahwa Sugi ini adalah kristolog, tapi lebih tepatnya dia adalah tolologi. Kalau dia ini kristolog, dia pasti paham siapa itu Kristus, yang tidak lain adalah Yesus sendiri. Saya menjadi lebih yakin lagi bahwa Sugi ini bukan kristolog, tapi lebih tepatnya adalah orang tolol, orang goblok. Keyakinan ini saya tunjukkan lewat pertanyaan dia sendiri. Sekali lagi, jika Sugi ini seorang kristolog, harusnya pertanyaan perintah menyembah Yesus itu atas perintah siapa pasti tidak akan keluar dari mulut combernya. Karena pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan anak kecil yang baru belajar mengenal Yesus. Tentu Sugi bukan anak kecil lagi, maka tepatnya dia adalah orang goblok, orang tolol. Inilah ketololan dia.
Ketololan ini semakin tampak dari perkataannya tadi yang dalam video. Yesus adalah Tuhan yang ngomong sopo. Itu asumsi dari mana? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan. Sangat jelas bahwa Sugi adalah orang tolol. Ketololannya kini terbongkar. Dia bukan kristologi. Kristologi dari mana? Kalau Sugi ini belajar kristologi, sekali lagi dia pasti paham siapa itu Kristus. Maka saya akan mengomentari, menjawab pertanyaan Sugi. Sugi ini terlalu bodoh untuk bertanya perintah untuk menyembah Yesus itu siapa. Saya sedikit mengutip dulu sebelum menjawab pertanyaannya Sugi. Mengutip apa yang tertulis dalam Markus 12 ayat 24. Yesus berkata, "Kamu sesat. Sugi, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Sekali lagi, kamu sesat. Pertanyaan Anda mengenai siapa yang memerintah, perintah siapa untuk menyembah Yesus, Anda harus paham terlebih dahulu kata menyembah yang ada dalam kitab suci. Ya, kata menyembah dalam kitab suci. Apakah Anda tahu berapa banyak kata menyembah yang ada dalam kitab suci? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Kata menyembah dalam bahasa Yunani yaitu praskuneo, atau dalam bahasa Ibrani syaha. Ya, maka saya akan menunjukkan kepada Anda Sugi di mana ada kata menyembah yang ada dalam kitab suci, dan Anda harus memahami ini karena ini berkaitan dengan pertanyaan Anda. Misalnya dalam Matius 28 ayat 17. Matius 28 ayat 17. Praskuneo, ya. Atau dalam bahasa Inggris worship. Ini. And when they saw him, they worship him, but some doubt. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Praskuneo atau praskuneis, ya. Ini saya tunjukkan. Berapa kata yang muncul? Matius 2 ayat 11, Matius 14 ayat 33, Matius 28 ayat 9, Matius 28 ayat 17, Yohanes 4 ayat 20, Wahyu 5 ayat 14, Wahyu 7 ayat 11, Wahyu 11 ayat 16, dan ini sangat ada, total semuanya ada 11. Kata menyembah. Ketika melihat dia, tadi dikatakan ya, Matius 28 ayat 17 tadi, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kemudian Markus 5 ayat 6. Markus 5 ayat 6. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshiped him. Praskuneo. Markus 5 ayat 6, Yohanes 9 ayat 38, Kisah Para Rasul 10 ayat 25, Ibrani 11 ayat 21, Lukas 24 ayat 52. Lukas 24 ayat 52. Ini tidak bisa dibuka. Mana nih? Ini sudah ada. Lukas 24 ayat 52. And they worship him and return to Jerusalem with great joy. Praskuneos. Nih. Hanya satu. Kemudian Yohanes 9 ayat 38 tadi sudah ada. Yohanes 9 ayat 38.
And Jesus said, And he said, Lord, I believe, and he worshiped him. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku percaya. Dan dia menyembahnya. Menyembahnya, sini adalah Yesus. Nah, ini adalah bukti kata menyembah yang ada dalam kitab suci. Bahkan sebelum Yesus dewasa atau pada saat Yesus baru lahir, Yesus masih anak kecil, bayi kecil, orang-orang sudah datang menyembah Yesus. Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Silakan baca sendiri nanti Sugi ya. Nah, ini ada kata worship. And worship him. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worship him. Jadi ketika mereka di rumah, mereka melihat anak kecil bersama ibunya, dan mereka berlutut dan menyembah dia. Oke, ini ketika Yesus baru lahir pun Yesus sudah disembah. Nah, apa yang bisa disimpulkan Sugi? Pertanyaan Anda, siapa yang menyuruh, siapa yang memerintah Yesus disembah? Tidak ada. Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Tapi jangan salah, Sugi yang mengaku kristolog, kalau Anda kristolog Anda tahu ini. Tapi Anda adalah orang tolol. Tapi jangan salah, Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Saya sudah tunjukkan tadi kepada Anda bagaimana orang-orang datang menyembah dia. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak perlu meminta orang untuk menyembahnya. Ngapain? Rugi. Biar kesadaran sendiri yang datang. Mereka melihat, mereka mendengar, lalu mereka akhirnya datang menyembahnya. Yesus sekali lagi tidak perlu meminta orang untuk menyembahnya. Apalagi kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Seperti Anda Sugi. Tidak perlu. Karena orang yang seperti Anda tetap tidak akan sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Sekalipun Anda sudah mengetahui siapa itu Yesus. Jadi kalau dikaitkan dengan pertanyaanmu tadi, siapa yang memerintah? Ya tidak ada, oke? Tidak ada, tapi Yesus sekali lagi tidak pernah menolak. Nah, saya paham apa yang Anda pikirkan. Bagi Anda, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya sebatas nabi, ya kan, Sugi? Maka, bila Yesus hanya seorang nabi atau guru dan bukan Tuhan, maka Yesus pasti dan harus berteriak lantang, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku." Tetapi kata-kata ini pun tidak ada ditemukan dalam kitab suci. Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku, tidak ada. Mengatakan aku Tuhan juga memang tidak ada secara langsung. Bahkan teriakan Yesus ini harus Yesus lakukan berulang-ulang agar jangan sampai seorang pun yang sampai mempertuhankan dia atau menyembah dirinya. Karena ini adalah dosa yang amat serius, seperti yang diimani oleh Kristen. Jangan sampai mempertuhankan, jangan ada padamu Allah lain. Tetapi sekali lagi Yesus tidak menolak banyak orang untuk menyembah dia. Dan terakhir Sugi, supaya Anda mengatakan di mana, mengapa harus menyembah Yesus. Dalam Matius 28 ayat 20b, Yesus berkata, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Sekali lagi, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sugi, Anda percaya bahwa Allah menyertai Anda sampai saat ini? Anda percaya ya? Maka perkataan Yesus juga sama. Atau apakah pernah Muhammad mengatakan hal yang sama? Aku menyertai kamu hingga akhir zaman.
saya tidak yakin bahwa Muhammad mengatakan demikian. Maka sesungguhnya Anda sudah tahu kalau Anda memang benar kristolog, Anda harus menyembah yang benar. Yang benar itu adalah Yesus Kristus, bukan yang lain.